Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 Biologi SMA Negeri 33 Jakarta dengan saya Malik Abdul Aziz, saya Wulan Nur Hidayati, saya Raila Intania, saya Febri Mutia, saya Noni Kartini, saya Muhammad Abdullah Mutakin. Baik, ini kelompok berapa? Dua. Jadi sudah siap untuk praktikum eksperimen uji engine house. Apa itu engine house? Jadi pengujian membuktikan ada tidaknya oksigen. Nanti ada uji engine house, ada uji sak. Kalau uji sak itu uji membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum atau tepung. Tapi kalau ini membuktikan ada tidaknya oksigen. Nah, indikasi adanya oksigen itu dilihat dari adanya gelembung-gelembung ya pada saat nanti kita sudah buat perangkat ya, perangkat engine house mulai dari gelas kimia, lalu ada tabung reaksi, lalu ada corong gelas, lalu kita masukkan hidrilla, alga hijau, lalu kita masukkan air. Nah, dalam masukkan air pun tidak boleh ada sedikit pun gelembung udara atau celah, rongga yang semuanya terisi semua penuh. Kalau udah siap bisa ditempatkan nanti sebagian di tempat yang terang, sebagian tempat yang gelap. Nah, itu nanti diamati dalam waktu 5, durasinya mau 5 menit, 10 menit atau 15 menit, diatur saja. Setelah itu ada tidak nanti dokumentasikan dalam bentuk foto atau bentuk video. Nah, kalau sudah selesai video nanti bergantian. Yang tadi tempat gelap pindah ke tempat terang, yang tempat terang pindah ke tempat gelap, dan seterusnya. Kalau sudah selesai dan kira-kira hasilnya udah sesuai dengan teori yang dibaca, yang dipelajari, nanti tinggal dibuat konten untuk laporan praktikumnya. Nah, laporan tidak harus hari ini. Nanti ada pengeditan ya, pengeditan mulai dari video, pengeditan mulai dari foto, lalu kamu lagi kerja, lalu nanti ada yang membuat narasi, naratornya siapa, bergantian, semuanya harus ngomong ya, biar nanti semuanya kelihatan ya. Nanti minta tolong temannya ya untuk mendokumentasikan ya, biar nanti terlihat semua. Mungkin itu saja ya, sukses semua, semangat. Semangat. Terima kasih Pak. Pada video kali ini kami ingin menampilkan sebuah laporan praktikum mengenai praktikum engine house atau proses ada tidaknya oksigen dalam reaksi fotosintesis baik dalam reaksi terang maupun reaksi gelap. Dalam praktikum ini pada hari Jumat 16 Agustus 2024 dimulai pada pukul 6.30 hingga pukul 9 untuk Indonesia Barat. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu Yang pertama, untuk mengetahui adanya gas oksigen dalam reaksi fotosintesis. Yang kedua, mengetahui pengaruh intensitas cahaya dan NaHCO3 terhadap kecepatan proses fotosintesis. Yang ketiga, ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada apa aja sih bahan-bahannya? Jadi guys, di sini yang pertama ada bahan yaitu ada tanaman hidrilla atau alga hijau. Yang selanjutnya ada alatnya yaitu Ada tabung reaksi, Ada gelas kimia, dan corong. Kita juga butuh air ya guys untuk reaksi. Sama ember. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Adapun cara yang pertama, masukkan potongan tanaman hidrilla ke dalam corong. Diusahakan agar tanaman hidrilla tidak keluar dari corong. Lalu tutup bagian corong dengan tabung reaksi. Lalu masukkan gelas kimia ke dalam ember yang berisi air. Ikuti dengan memasukkan corong yang di dalamnya berisi tanaman hidrilla ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, tutup bagian tabung corong yang tabung reaksinya yang telah diisi air. Diusahakan tidak berbentuk ruang udara. Oke guys, jadi setelah kita sudah masukkan air seperti ini ke dalam tanaman hidrilla, sekarang kita bakal coba di reaksi gelap, di mana di sini saya akan membilang untuk reaksi gelap di mana tempatnya itu hanya minim pencahayaan, sedangkan di Naila bakal ditaruh di tempat yang benar-benar gelap tanpa adanya cahaya sama sekali. Ikutin kita terus ya guys. Oke guys, jadi kita udah ada di tempatnya dan sekarang kita bakal taruh dan kita bakal tunggu 5-10 menit. Oke, sekarang kita harus tunggu 10 menit dulu ya.
Jadi kita ini udah ada di tempat yang memang ruangannya sangat gelap. Jadi kita harus tunggu selama 10 menit. Setelah kita melakukan uji coba 10 menit sampai 15 menit, apa sih yang terjadi? Oke guys, jadi pada percobaan A di mana di sini di reaksi gelap kita mendapatkan hasil yaitu ternyata tidak ada gelembung gas sama sekali. Kenapa? Karena dalam proses fotosintesis kita sangat membutuhkan cahaya matahari, sehingga pada tempat yang intensitas cahayanya tidak ada atau benar-benar tidak ada cahayanya sama sekali, proses fotosintesis tidak akan terjadi karena tidak ada cahaya matahari, sehingga tidak menghasilkan gelembung yang dimana gelembung tersebut merupakan gas oksigen atau O2. Jadi ini adalah hasil dari 10 menit Di reaksi yang di tempat yang benar-benar gelap. Jadi bisa kita lihat nggak ada gelembung sama sekali. sama sekali. Jadi sesuai dengan teori. Jadi untuk percobaan selanjutnya yang di tempat terang ini kita harus ganti hidrilanya ke hidrila yang baru. Jadi ini kita lagi proses untuk penggantian hidrila baru, lagi dimasuk-masukin airnya. Oke guys, karena tadi kita sudah mencoba di reaksi gelap, sekarang kita mengganti hidrila yang baru dan akan mencoba lagi di tempat yang terang dan ada cahaya mataharinya. Jadi kita akan beda tempat gitu. Ya. Jadi kita sekarang udah ada di tempat yang di bawah cahaya matahari untuk mengetahui berapa banyak gelembung yang akan keluar di 5 menit pertama, terus 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga. Oke, jadi kita nyoba di 5 menit pertama untuk reaksi terang. Kita lihat dulu nanti ada berapa gelembung yang bakal naik di tabung reaksi. Yes. Yoi. Aduh, ayo naik. Sudah bergelembung. 4, 5. A few minutes later. Setelah kita melakukan percobaan selama 15 menit, yaitu 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga, di mana didapatkan hasil di 5 menit pertama sebanyak 5 gelembung oksigen. Di 5 menit kedua sebanyak gelembung oksigen. dan di 5 menit ketiga sebanyak 8 gelembung oksigen. dengan total 8 tambah 7 tambah 5 yaitu 20 gelembung oksigen. Nah, tapi meskipun begitu, bisa kalian lihat di sini tuh banyak banget embun-embunnya ya guys. Jadi tuh ketahan di sini, di mana embun-embun ini tuh merupakan gas O2 atau yang kita kenal dengan nama oksigen. Hal ini membuktikan bahwa di reaksi terang atau di bawah cahaya matahari, maka tumbuhan hidrolisis ini bisa melakukan yang namanya fotosintesis dan menghasilkan O2. Oke, jadi setelah kita analisis nih, kita udah tunggu selama 15 menit, kita udah dapetin hasilnya. Di 5 menit pertama kita mendapatkan 21 gelembung, lalu di 5 menit kedua kita mendapatkan 45 gelembung, dan di 5 menit ketiga kita mendapat 68 gelembung. Nah, reaksi ini terjadi karena adanya sinar matahari. Jadi dia itu bakal semakin banyak gelembungnya apabila intensitas cahaya itu makin banyak. Jadi seperti yang kita tahu bahwa fotosintesis ini akan terjadi kalau misalnya ada cahaya matahari. Tuh, gitu. Oke guys, jadi setelah kita coba pada reaksi terang, di mana kelompok percobaan yang saya lakukan bersama Abdullah menghasilkan kurang lebih 20 gelembung selama 15 menit, sedangkan pada Wulan Pada reaksi B dihasilkan sebanyak 68 gelembung. Nah, kalau misalkan kalian tanya kenapa sih bisa beda, karena di mana kelompok saya ini ternyata tanaman hidrolisisnya itu terlalu ada di bawah, jadi dia tuh kayak terlalu padat di bawah tapi di atasnya kosong. Makanya bisa dilihat sebenarnya di sini tuh ada banyak embunnya gitu loh guys, tapi nggak naik ke atas. Sedangkan di punya Wulan ini dia lebih merata, bisa dilihat di sini. Jadi gelembung yang dihasilkan bisa lebih banyak dibandingkan pada reaksi. Kalau kita perhatiin juga misalnya punyanya si Malik ini dia terlalu ke bawah dan nggak rata ke atas gitu. Jadi kayak nyebarnya itu kurang rapi. Oke, jadi itulah alasannya kenapa pada percobaan saya dan Abdullah menghasilkan lebih sedikit gelembung dibandingkan pada percobaan Wulan. Guys, setelah kita melakukan reaksi tersebut, apa sih pembahasan yang bisa kita ambil? Lalu, apa kesimpulan dari praktikum ini?
Oke, jadi setelah kami melakukan percobaan pada reaksi gelap ataupun reaksi terang, ada pun pembahasannya yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Naila dan juga Ulan. Oke, yang pertama ini ada pada reaksi yang kita coba di reaksi gelap. Jadi pada percobaan di reaksi gelap ini, gelembung gas yang dihasilkan ini tidak ada sama sekali. Kenapa hal tersebut terjadi? Dikarenakan tumbuhan hidrilla ini tidak melakukan proses fotosintesis di tempat yang teduh maupun gelap, sehingga dia ini tidak menghasilkan gelembung gas. Nah, gelembung gas itu berupa oksigen, karena semakin rendahnya intensitas cahaya, maka semakin rendah pula ATP atau energi yang terbentuk. Jadi dia itu bisa memperlambat laju reaksi, sehingga pada perlakuan pertama ini tidak dihasilkan satupun gelembung. Nah, sementara itu, di mana pada reaksi gelap ini, kenapa tidak mengeluarkan gelembung? Karena ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau dalam keadaan gelap, di mana tempat yang gelap ini suhunya rendah, sehingga enzim ini menjadi inaktif, jadi tidak aktif. Jadi akibatnya tidak terjadi reaksi apapun. Baik, setelah itu kami melakukan reaksi terang. Di mana kita bisa lihat di sini reaksi A dan di sini reaksi B. Bisa kita lihat kalau di reaksi A di sini tidak begitu banyak menghasilkan gelembung udara. Karena apa? Karena kita lihat ya, dari penyebaran si hidrillanya ini tidak begitu merata hingga ke atas. Sedangkan pada reaksi B ini menghasilkan lebih banyak gelembung udara. Bisa kita lihat di sini hidrillanya lebih merata, bisa sampai ke atas dekat corongnya itu. Dimana pada reaksi A menghasilkan 20 gelembung setelah percobaan 15 menit. Lalu pada reaksi B kita menghasilkan 68 gelembung, waktunya sama juga, yakni 15 menit. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin banyak ATP yang terbentuk, sehingga mempercepat fotosintesis dan gelembung yang dihasilkan juga semakin banyak. Adapun yang bisa kita ambil dari kesimpulannya ini, jadi di reaksi gelap tidak ada sama sekali gelembung yang dihasilkan, dan di reaksi terang banyak gelembung. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses fotosintesis yang udah kita coba di reaksi gelap ataupun terang ini, yang pertama karena ada intensitas cahaya, yang kedua panjang gelombang cahaya, yang ketiga konsentrasi karbon dioksida, suhu, ion organik, dan zat inhibitor. Sekian laporan praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.